Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andimul Khairi, NIM 50501200052. Prodi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan ekonomi media perspektif makro dan mikroekonomi. Nah, tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi media. Nah, adapun latar belakang, yaitu timbulnya ekonomi merupakan pilihan dalam memproduksi dan menggunakan barang atau jasa, di mana terjadi di kalangan sehingga bernilai ekonomis. Jadi, bisa dikatakan ekonomi yaitu sesuatu yang mempelajari dengan kaitan yang penuh dengan pilihan dalam mengoptimalkan kemampuan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kepuasan maksimum. Nah, di sini saya mengangkat sebuah rumusan masalah bagaimana ruang lingkup mikro dan makroekonomi itu sendiri dan bagaimana pengaruh industri media pada pendapatan negara. Nah, adapun tujuannya otomatis untuk menjawab daripada rumusan masalah yang dimana pertama untuk mengetahui ruang lingkup makro dan mikroekonomi, yang kedua untuk mengetahui pengaruh industri pada media dan pendapatan negara. Nah, ruang lingkup makro dan mikroekonomi media. Apa sih ekonomi makro itu? Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya tentang apa itu makroekonomi, makroekonomi adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara menyeluruh, yang dibicarakan bukan lagi bagian-bagian dalam bentuk perekonomian atau hanya perusahaan saja, namun sudah membicarakan kegiatan ekonomi secara menyeluruh dalam perekonomian. Nah, selanjutnya, apa sih ekonomi mikro itu? Nah, mikroekonomi sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari perilaku dari unit-unit ekonomi terkecil, sehingga perorangan, seperti perilaku dari rumah tangga, perilaku perusahaan, dan perilaku dari sektor industri yang ada. Meskipun ekonomi mikro dan ekonomi makro memiliki hubungan yang erat dan berkaitan serta berjalan sejalan, namun keduanya memiliki ilmu yang berbeda atau dapat dipelajari secara berbeda. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan sekarang, kita menjelaskan tentang makro dan mikroekonomi pada media. Nah, sejarah munculnya ekonomi makro dan mikroekonomi. Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations pada tahun 1776, di mana beliau merupakan bapak ilmu ekonomi, telah mempengaruhi banyak ahli ekonomi politik. Nah, selain itu, ekonomi filsafat, ekonomi dalam kebijakan terkait bekerja perusahaan swasta. Dalam hal ini, beliau membuat banyak kebijakan terkait bekerjanya perusahaan swasta sesuai dengan yang terbaik, sesuai dengan mekanisme pasar atau yang disebut dengan invisible hand, melukiskan bagaimana kepentingan pribadi diterjemahkan oleh mekanisme pasar menjadi suatu hasil bagi seluruh bangsa atau seluruh negara secara efisien. Selanjutnya, bentuk-bentuk kebijakan ekonomi. Nah, kebijakan ekonomi di sini terbagi tiga, yaitu kebijakan yang disebut dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan yang ketiga kebijakan segi penawaran. Nah, pengaruh industri media pada pendapatan negara. Jadi teman-teman, setiap ekonomi, setiap kegiatan atau perilaku ekonomi dalam suatu negara pasti berkaitan dengan pendapatan nasional.
Pendapatan nasional mampu menjawab analisis makroekonomi, seperti bagaimana pertumbuhan ekonomi, berapa tingkat pertumbuhan ekonomi, sektor mana yang menyumbangkan pendapatan negara, dan lain-lain sebagainya. Maka, informasi-informasi dalam pendapatan nasional lah yang akan mampu menjawab pertanyaan dari analisis tersebut. Setiap negara akan mengumpulkan informasi-informasi tersebut untuk melihat hasil perhitungan nilai barang dan jasa yang diciptakan oleh suatu perekonomian negara. Nah, peranan pendapat asli daerah atau yang disebut dengan PAD di dalam pemerintahan daerah tingkat 1 seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk dapat membiayai pembangunan daerah. Sedangkan menurut prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah secara itu semakin melimpah pada daerah. Nah, dengan semakin besarnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah, maka peranan keuangan pemerintah daerah akan semakin penting. Karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi dananya sendiri. Seperti itu. Terus usaha pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan peranan dan kemampuan daerah dalam bidang ekonomi dan pengolahan keuangan daerah ini sebenarnya sudah dibicarakan atau sudah sempat dibahas di awal sejak Pelita Insektro pada tahun 1994. Oke, itu saja dari penjelasan saya mengenai ekonomi media perspektif makro dan mikroekonomi. Nah, di sini yang di dalamnya membahas apa itu makro, apa itu mikroekonomi. Nah, terus bagaimana pengaruh industri media pada pendapatan negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kembali lagi bersama saya Andi Mulkhairi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.